Halo guys, apa kabar semuanya? Di video kali ini, saya akan melanjutkan seri dari Conjuring Universe yang sudah lama kalian tunggu-tunggu, yaitu The Curse of La Llorona. Film yang rilis tahun 2019 ini sebenarnya tidak terlalu terikat banget dengan Conjuring Universe. Karena memang di film ini, nyaris tidak ada satupun pemain yang sebelumnya main di film-film Conjuring Universe yang lainnya. Adapun alasan film ini masuk ke Conjuring Universe lantaran adanya karakter pendeta bernama Perez. Perez sebelumnya tampil di film Annabelle, dan hanya karena hal itulah kenapa film ini disebut menjadi bagian dari Conjuring Universe. Oke guys, nggak perlu lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita film ini dibuka dengan suara lagu menyeramkan, mirip seperti lagu Lengser Wengi dari negara kita, atau lebih tepatnya dari Jawa. Di sini kita akan melihat kebahagiaan sebuah keluarga kecil yang sedang bersenang-senang di lapangan luas. Keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan dua orang anak laki-laki mereka yang kira-kira berumur 5 tahun. Sayangnya guys, kebahagiaan mereka hanya sesaat saja. Karena tak lama kemudian, salah satu anak mempergoki ibunya sedang menenggelamkan adiknya di sungai sampai mati. Entah apa yang terjadi pada ibunya, dia dengan teganya melakukan hal keji tersebut, bahkan si abang yang melihat kejadian itu juga ditenggelamkan sampai mati di sungai yang sama. Setelah melihat hal yang tidak diduga-duga itu, Sin kemudian pindah ke Los Angeles, California, yang mana setting waktunya adalah tahun 1973, 2 tahun setelah film The Conjuring. Di sini kita akan bertemu dengan keluarga kecil yang terdiri dari ibu bernama Anna Garcia, lalu anak laki-lakinya bernama Chris, dan terakhir anak perempuannya yang bernama Samantha. Anna merupakan seorang single parent yang bekerja di Departemen Pelayanan Perlindungan Anak, atau kalau di Indonesia mirip seperti Komnas Perlindungan Anak. Sementara suaminya sendiri adalah seorang polisi yang telah meninggal saat menjalankan tugas beberapa tahun lalu. Kini Hana harus menghidupi kedua anaknya sendiri sambil melindungi anak-anak lain yang memerlukan bantuannya. Hingga pada suatu hari, Anna diberitahu oleh atasannya bahwa ada 2 anak kecil yang tidak masuk sekolah selama berhari-hari. Mereka khawatir kalau anak-anak itu dianiaya oleh orang tuanya, sehingga mereka memutuskan untuk mencari tahu tentang hal ini. Kasus ini sebenarnya ditangani oleh rekannya Anna, yaitu wanita bernama Donna. Namun karena Anna kenal dengan orang tua kedua anak itu, Anna pun kemudian pergi ke rumah mereka. Singkat cerita, Anna pergi ke sana ditemani oleh seorang polisi, dan di sana dia langsung ketemu dengan ibu kedua anak itu, yaitu Patricia. By the way guys, Patricia juga single parent sama seperti Anna, dan mereka sudah berteman selama beberapa tahun. Nah, di sini Anna bertanya tentang kedua anaknya, dan Patricia pun menjawab kalau anaknya baik-baik aja. Namun ada yang mencurigakan guys. Wajah Patricia tampak sangat ketakutan, seperti ada sesuatu yang disembunyikannya. Anna kemudian masuk ke dalam rumahnya, dan melihat rumahnya dipenuhi dengan lilin menyala, lalu ada beberapa salib, dan kemudian ada pernak-pernik yang tampak sangat tidak wajar. Selain itu, Anna juga melihat ada semacam simbol misterius di salah satu pintu. Saat Anna mendekati pintu itu, Patricia langsung menyuruhnya untuk menjauh, bahkan dia mencoba menyerang Anna menggunakan palu. Untungnya, sebelum hal yang tidak diinginkan terjadi, si polisi tadi datang menyelamatkan Anna dan kemudian membawa Patricia pergi dari sana. Walaupun sudah dilarang dengan sangat keras untuk tidak membuka pintu itu, Anna tetap membukanya, dan di dalam dia menemukan kedua anak Patricia, yaitu Carlos dan juga Thomas. Yang anehnya guys, mereka berdua juga menyuruh Anna untuk menutup pintu itu karena takut akan disakiti oleh seseorang. Dipikir si Anna, Patricia lah yang akan menyakiti mereka. Anna kemudian membawa mereka ke tempat yang aman agar mereka bisa hidup dengan tenang tanpa takut disakiti lagi oleh ibunya. Di tempat yang bernama Saint Victoria itu, Anna melihat ada semacam luka bakar di tangan Carlos, dan dia pun bertanya siapa yang melakukan itu.
Kata Carlos, wanita itulah yang melakukannya. Namun wanita ini maksud bukanlah ibu mereka, melainkan wanita lain. Gak tahu ya siapa yang mereka maksud, dan Ana pun masih berpikiran kalau Patricia lah yang melakukan itu. Hingga pada malam harinya, diketahuilah siapa wanita yang dimaksud. Ternyata guys, wanita itu bukanlah manusia, melainkan setan yang berpakaian gaun putih mirip seperti pengantin wanita. Di sana setan itu dengan teganya menyerang mereka, hingga membuat Carlos ketakutan setengah mati. Tak lama setelah kejadian itu, Ana mendapat telepon dari atasannya, yaitu pria bernama Chopper, yang memberitahu kalau kedua anak itu telah meninggal. Mereka ditemukan di dekat sungai yang tidak jauh dari tempat tinggalnya, dan mereka dikatakan tenggelam di sungai itu. Sontak Ana pun langsung terkejut, dan kemudian datang ke sana sambil membawa kedua anaknya. Di sana dia tidak bisa membendung air matanya, karena merasa bersalah atas kematian kedua anak itu. Nah, tak berselang lama, Patricia datang ke sana sambil berteriak-teriak karena tidak percaya kedua anaknya telah meninggal. Dia kemudian bilang, "Ini semua salahmu. Aku mencoba untuk menghentikan wanita itu." Ana lalu menjawab, "Siapa? Kau berusaha menghentikan siapa?" Patricia kemudian menyebut sebuah nama yang membuat Ana terkejut sambil kebingungan. Who did you try to stop? La Llorona. Karena dianggap menjadi tersangka atas kejadian ini, polisi kemudian membawa Patricia untuk dilakukan pemeriksaan. Nah, sementara itu, Chris yang saat ini berada di dalam mobil sangat penasaran dengan kejadian yang terjadi di sana. Dia kemudian menyelinap ke tempat kejadian itu, dan tiba-tiba aja guys, dia mendengar suara tangisan dari seseorang. Karena penasaran, dia kemudian mendekatinya dan inilah yang terjadi. Spontan, Chris pun langsung lari kembali ke mobil dan di sana dia sempat mendapat gangguan dari setan itu lagi. Walaupun gangguannya sangat mengerikan, dia nggak mau bilang pada ibunya. Chris lebih memilih diam dan tidak mau membicarakan tentang kejadian itu. Keesokan harinya, Ana mendatangi tempat pemakaman kedua anak itu dan di sana dia melihat seseorang sedang melakukan ritual aneh. Di saat yang bersamaan, datang pendeta gereja yang ada di samping tempat pemakaman itu yang ternyata adalah pendeta Perez. Perez kemudian bilang kalau orang yang melakukan ritual itu disebut dengan curandero, atau kalau di Indonesia seperti dukun. Dia sedang melakukan ritual yang disebut mengasapi yang bertujuan untuk membersihkan tubuh dari hal negatif. Nah, di sela-sela itu, Ana kemudian bertanya soal La Llorona. Mungkin aja Perez tahu mengenai nama itu. Ternyata benar, Perez memang tahu tentang nama itu, namun dia sudah lama tidak mendengarnya. Perez kemudian mengajak Ana masuk ke dalam gereja untuk memberitahu segala hal tentang La Llorona atau disebut juga dengan nama Weeping Woman. Jadi guys, pada tahun 1600-an, ada seorang wanita cantik di Meksiko, atau kala itu dia bisa dibilang adalah wanita paling cantik di negara itu. Nah, pada suatu hari, ada seorang peternak tampan dan juga kaya yang mendatangi desa wanita ini. Mereka lalu jatuh cinta satu sama lain, dan tak lama mereka pun melangsungkan pernikahan yang amat sangat meriah. Kehidupan pernikahan mereka pun sangat bahagia guys. Terlebih mereka juga dikaruniai dua anak laki-laki yang sangat mereka sayangi. Sayangnya, kebahagiaan mereka hanya bertahan selama kurang lebih 5 tahun saja. Si wanita memperkoki suaminya selingkuh dengan wanita lain, dan itu pun membuatnya sangat patah hati. Saking patah hatinya, dia kemudian membalas dendam atas perlakuan suaminya itu. Tapi balas dendamnya beda daripada yang lain, atau bisa dibilang merugikan si wanita itu sendiri. Dia dengan teganya merenggut harta paling berharga suaminya, yaitu kedua anak mereka. Dalam amarah kecemburuannya, dia tanpa sadar menenggelamkan kedua anaknya di sungai, seperti yang terlihat di awal cerita tadi. She murdered their children. Setelah kedua anaknya mati, si wanita kemudian baru menyadari perbuatannya itu dan dia pun merasa sangat bersalah sekali. Dia lalu menenggelamkan dirinya di sungai yang sama dan kutukannya pun kemudian berkeliaran di bumi untuk mencari pengganti kedua anaknya itu. Mulai dari saat itu, si wanita kemudian dijuluki sebagai La Llorona atau wanita yang menangis mencari anak-anaknya. After she realized what she had done,
She was consumed by guilt. Setelah mendengar kisah itu, Anna sedikit tidak percaya, karena baginya itu hanya seperti kisah dongeng sebelum tidur. Dia kemudian pulang ke rumah, dan sebelum dia sampai, kita pindah dulu ke Samantha yang sedang bermain-main di kolam belakang rumahnya. Kalau tadi si Yorona, atau saya panggilnya Ibu Laknat aja ya, karena memang kelakuannya sangatlah laknat. Kalau tadi Ibu Laknat mengganggu Chris, sekarang giliran Samantha yang diganggunya. Tidak hanya mengganggunya saja, dia juga memberikan semacam tanda di tangannya Samantha, sama seperti di tangannya Carlos tadi. Tak lama setelah kejadian itu, Anna sampai di rumah dan dia sangat terkejut melihat luka di tangannya Samantha. Dia sama kayak abangnya juga, alias dia tidak mau jujur siapa yang melakukan itu. Dia malah bilang kalau dirinya terjatuh dan Anna pun percaya dengan ucapannya. Nah, pada malam harinya guys, si Ibu Laknat tanpa sungkan mengganggu satu keluarga itu. Dia terang-terangan menampakkan diri di kamar anaknya Anna, dan Anna pun sangat terkejut sekali. Anna yang tidak menyangka akan melihat sosok hantu itu, kemudian membangunkan anak-anaknya dan menyuruh mereka untuk tidur di kamarnya. Keesokan harinya, Anna mengunjungi Patricia di penjara untuk mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya Carlos dan juga Thomas. Di sini Patricia sangat marah sekali dengan Anna, karena menurutnya Anna lah yang menyebabkan anak-anaknya meninggal. Nah, di sela-sela marahnya itu, Anna melihat luka di tangannya Patricia yang mirip seperti luka di tangannya Samantha. Dia lalu bertanya dari mana luka itu, dan Patricia pun bilang kalau ini perbuatannya si Ibu Laknat. Selain bilang itu, Patricia juga bilang sesuatu yang membuat Anna langsung ketakutan setengah mati. Katanya, wanita itu akan mendatangi anak-anakmu. Kau tahu kenapa? Karena aku yang memberitahu wanita itu. Kau tahu saat anak-anakku meninggal, aku tidak berdoa kepada Tuhan untuk mereka. Sebaliknya, aku berdoa ke wanita itu. Aku ingin wanita itu mengembalikan kedua anakku dan anak-anakmu yang akan menjadi penggantinya. Sontak Anna pun hanya bisa terdiam mendengar itu, bercampur dengan wajah yang sangat ketakutan. And I pray to her to give my children back to me and take yours instead. Selanjutnya, Sin kemudian pindah ke rumahnya Anna, yang mana si Ibu Laknat masih terus mengganggu anak-anaknya. Kali ini giliran Chris yang diganggu. Akibat gangguan yang mengerikan itu, tangan Chris kesleo lumayan parah karena terjatuh dari tangga. Di saat yang bersamaan, Anna sampai di rumah dan di sana dia sangat terkejut melihat Chris sudah dalam keadaan terjatuh. Dia langsung cepat-cepat membawa Chris ke dokter untuk diobati. Nah, di sini si dokter juga melihat bekas luka di tangannya Chris. Pikirnya, tangan Chris kesleo lantaran dianiaya oleh Anna. Dia pun langsung menelepon kantor perlindungan anak dan pada malam harinya, Chopper bersama Donna datang ke rumahnya. Donna kemudian bertanya beberapa pertanyaan pada anak-anak itu, tapi tetap mereka mengatakan kalau luka itu akibat terjatuh. Donna juga tidak bisa membuktikan kalau itu adalah perbuatannya si Anna, karena memang bukan dia yang melakukan itu. Donna dan Chopper kemudian pergi dari sana, namun sebelum pergi, Chopper memberitahu kalau Patricia telah dibebaskan lantaran kurangnya bukti untuk menjeratnya. Tak lama setelah mereka pergi, Anna dan Chris kemudian berbincang-bincang di ruang tamu, sementara Samantha mandi sendirian di dalam bathtub. Nah, di sini agak ngeri nih guys. Si Ibu Laknat tiba-tiba muncul di dalam kamar mandi dan kemudian memijat kepalanya Samantha dengan kedua tangannya yang sangat mengerikan. Pikirnya Samantha itu adalah ibunya, tapi tiba-tiba aja si Ibu Laknat membenamkan wajahnya ke bathtub hingga membuat Samantha memberontak-berontak. Untungnya, Anna mendengar suara percikan air dari bathtub itu dan dia pun berhasil menyelamatkan Samantha. Tapi gangguan dari Ibu Laknat belum berakhir. Dia kemudian menampakkan diri di hadapan mereka semua, lalu berteriak sekenceng-kencengnya, dan kemudian dia memberikan tanda di tangannya Anna. Setelah kejadian yang sangat mengerikan itu, Anna kemudian meminta bantuan pendeta Perez. Katanya, ada dua cara yang bisa dilakukan Anna. Yang pertama, dia bisa meminta bantuan gereja, namun terlebih dulu pihak gereja harus membahasnya dengan uskup agung.
Biasanya proses ini membutuhkan waktu berminggu-minggu atau yang paling lama bisa berbulan-bulan. Lalu yang kedua, ada cara yang bisa dibilang kurang lazim dilakukan, yaitu meminta bantuan dukun. Dukun yang disarankan oleh Perez adalah dukun bernama Rafael, yang mana Rafael adalah mantan pendeta gereja di sana. Karena cara gereja terlalu lama, Anna kemudian menemui Rafael yang ternyata adalah dukun yang mengasapi orang-orang di dekat gereja tadi. Awalnya Rafael menolak untuk membantu, namun karena melihat tanda di tangan anaknya Anna dan juga Samantha yang memohon padanya, Rafael kemudian bersedia membantu. Mengenai tanda yang diberikan Ibu Laknat itu, kata Rafael itu sengaja diberikan olehnya agar memberitahu kalau orang itu telah melihat Ibu Laknat. Selain bilang soal itu, dia juga bilang kalau kekuatan Ibu Laknat sangatlah kuat dan mereka harus secepatnya mengusir Ibu Laknat dari rumahnya Anna. Take me to your home. We must begin immediately. Singkat cerita, dengan membawa berbagai macam barang, Rafael datang ke rumahnya Anna dan mulai melakukan berbagai ritual. Mula-mula dia menyuruh Anna dan anaknya menggosok telur ke semua tempat untuk mendeteksi keberadaan roh jahat di rumah itu. Jika sudah melakukan itu, nanti isi telurnya akan berubah menjadi darah. Semakin isinya berdarah, maka semakin jahat pula roh tersebut. Memang iya, saat dipecahkan Rafael, keluar darah hitam panas dari telur itu. Namun menurut Anna, itu hanyalah tipuan sulap yang pernah dilihatnya di TV. Tapi setelah dia melihat telur lainnya bergerak sendiri dan isinya yang tiba-tiba pecah, Anna pun baru percaya apa yang dibilang sama Rafael. Ta-da! Setelah itu, ritual lainnya pun mulai dilakukan Rafael dengan memakai berbagai macam benda, mulai dari lilin yang dipasang ke banyak tempat. Lalu Rafael mengasapi semua ruangan di rumah itu. Kemudian dia memakai kecrekan mirip seperti kecrekan banci. Dan benda-benda lain yang dianggap bisa melawan si Ibu Laknat. Selain benda-benda itu guys, ada 3 benda yang sangat sulit untuk dicari, tapi sangat ampuh untuk melawan setan itu. Pertama, ada salib yang dibuat dari sebuah pohon di Meksiko yang bernama El Árbol del Fuego atau pohon api. Katanya, pohon itu menangis saat Ibu Laknat menenggelamkan kedua anaknya, alias dia adalah satu-satunya saksi atas tragedi itu. Nah, sebagai saksi atas kejadian itu, pohon itu katanya memiliki kekuatan yang sangat istimewa. Lalu yang kedua, ada benih dari pohon itu yang katanya juga mempunyai kekuatan istimewa. Kemudian yang terakhir, ada air mata dari si Ibu Laknat yang ditemukan Rafael di rumahnya Patricia beberapa hari lalu. Setelah semuanya sudah disiapkan, mereka pun menunggu kedatangan si Ibu Laknat. Ternyata emang benar guys, kekuatan Ibu Laknat itu memang benar-benar sangat besar. Hanya dengan berteriak sekencang-kencangnya, dia sudah mampu mematikan semua lilin, dan ini pun membuat Anna beserta anaknya langsung ketakutan. Setelah itu, kejadian mengerikan pun mulai terjadi di sana. Dimulai dari si Ibu Laknat yang tiba-tiba muncul dan langsung melempar Anna sampai dia pingsan. Kemudian Chris dan Samantha yang diserang dari atas meja. Dan terakhir Chris yang diseret ke pintu keluar rumah, tapi berhasil digagalkan oleh Rafael dengan menyiram air mata dari si Ibu Laknat. Belum selesai sampai di situ, si Ibu Laknat kemudian berusaha masuk kembali ke rumah itu, tapi Rafael langsung memagarinya dengan benih dari pohon tadi. Kata Rafael, selama garis benih itu tidak terputus, maka si Ibu Laknat nggak akan bisa masuk lagi ke rumah ini. Dia akan melakukan apapun untuk bisa masuk lagi, dan kita harus mengalaunya. Nah, baru aja dibilang guys, si Ibu Laknat langsung mencoba masuk melalui pintu belakang. Anna, Rafael, dan Chris kemudian berusaha menutup pintu itu, sementara si Samantha malah mencoba mengambil bonekanya yang tertinggal di luar rumah. Sebenarnya boneka itu sudah didapatnya, namun dia tidak sengaja memutus benih itu, dan inilah yang terjadi.
Spontan Anna pun langsung panik dan kemudian berusaha untuk mencari Samantha. Kata Chris, ibu laknat mungkin akan menenggelamkannya di kolam belakang rumahnya. Mereka kemudian pergi ke sana dan benar saja guys, si Samantha sudah berada di dalam air dan tiba-tiba aja Anna diserang sama ibu laknat. Rafael yang melihat itu lalu menaburi kolam itu dengan semacam serbuk dan meminta kepada Tuhan agar kolam itu berubah menjadi air suci. Tak lama kemudian, Anna dan Samantha keluar dari sana, sementara ibu laknat langsung menghilang begitu saja. Nah, di sini guys, Anna menunjukkan sebuah kalung yang tidak sengaja dia tarik dari lehernya ibu laknat. Rafael menyuruh Anna untuk menyimpan kalung itu karena mungkin nanti akan berguna untuk melawan ibu laknat. Keep it close. Setelah itu, mereka dikejutkan dengan perilaku Samantha yang tiba-tiba tidak mau bicara dan ingin keluar dari rumah itu. Rafael kemudian bilang pada Anna, ibu laknat sudah menggenggam putrimu. Jika dia memanggilnya atau jika dia keluar rumah, maka anakmu akan mati. Kita harus usir setan itu dari sini, barulah putrimu akan bisa selamat. Nah, agar dia tidak keluar dari rumah, Anna memasukkan Samantha dan juga Chris di dalam lemari, sementara Anna dan Rafael berjaga-jaga di ruangan lain. Memang berhasil sih apa yang mereka lakukan, tapi itu tidak bertahan lama. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja Chris berteriak, dan saat Anna beserta Rafael mendatanginya, mereka ternyata sudah ditarik menuju luar rumah. Tapi yang menarik mereka bukan ibu laknat guys, melainkan si Patricia yang datang entah dari mana. Dengan memegang sebuah pistol, Patricia meminta kepada ibu laknat untuk mengembalikan kedua putranya, dan sebagai gantinya, dia akan menyerahkan Chris dan juga Samantha. Give me back my boys! Rafael yang mencoba untuk melawan, malah ditembak sampai pingsan, sementara Anna ditarik ibu laknat ke sebuah ruangan dan kemudian dikunci di sana. Nah, di situasi yang sangat mencekam ini, Chris kemudian mengajak Samantha untuk bersembunyi sambil mengambil kalungnya ibu laknat yang tidak sengaja dijatuhkan Anna. Karena pintu-pintu di rumah itu dikunci sama ibu laknat, Chris dan Samantha kemudian bersembunyi di bagian atap rumah. Sayangnya, walaupun sudah bersembunyi di sana, ibu laknat masih bisa menemukan mereka. Nah, pada saat ibu laknat mau menyerang mereka, Chris kemudian menunjukkan kalung itu, dan tiba-tiba aja guys, wajah asli dari ibu laknat langsung kelihatan. Saya mau marah nih sama si pendeta Perez. Tadi kan katanya si ibu laknat adalah wanita yang paling cantik di Meksiko. Tapi kenapa wajah aslinya malah mirip kayak Ronaldinho versi perempuan? Tapi ya sudahlah, mungkin bagi si Perez itu sudah sangatlah cantik. Nah, sambil meneteskan air mata darah, ibu laknat langsung menganggap Chris sebagai anaknya. Sebenarnya ibu laknat udah mau jadi baik, tapi tiba-tiba aja dia tidak sengaja melihat kaca di sampingnya, dan dia pun langsung berteriak setelah melihat wajah hantunya. Di saat yang bersamaan, Patricia yang entah kerasukan apa, tiba-tiba saja membebaskan Anna dari ruangannya. Anna kemudian mendatangi kedua anaknya bersama Rafael yang sudah sadar dari pingsannya. Di sini keadaan semakin mencekam guys. Si ibu laknat menyerang Rafael hingga terlempar dan kemudian mencoba untuk menyerang Anna beserta kedua anaknya. Nah, di saat yang bersamaan, Rafael kemudian menendang salib ke arahnya Anna, dan Anna pun langsung menancapkan salib itu ke dadanya ibu laknat. Akhirnya guys, setelah selama beberapa hari diteror sampai habis-habisan, Anna beserta kedua anaknya bisa bernapas lega setelah ibu laknat berhasil dibunuh. Scene film ini kemudian ditutup dengan pamitnya Rafael dari sana dan Anna beserta anaknya yang masuk kembali ke dalam rumah. Jadi itulah guys, alur cerita film yang berjudul The Curse of La Llorona. Menurut saya, film ini merupakan sebuah bukti bahwasannya kualitas film di Conjuring Universe mengalami penurunan. Kenapa? Ada beberapa hal yang saya kritik di film ini. Mulai dari alurnya yang sangat sederhana dan mudah ditebak, lalu jumpscare yang dalam tanda kutip begitu-begitu saja, atau bisa dibilang tidak terlalu greget,
Dan satu lagi yang saya kritik adalah penggunaan lelucon di beberapa scene yang sebenarnya tidak cocok ada di sana. Sebenarnya di awal film, kita sudah disuguhkan sebuah adegan yang mengerikan bercampur dengan lagu yang mengerikan juga. Namun setelah itu, semuanya jadi berantakan alias di luar ekspektasi saya pribadi. Nah, adapun pesan moral yang bisa kita ambil di sini adalah jangan pernah mengambil keputusan saat sedang marah, apalagi saat sedang marah-marahnya. Karena itu akan merugikan kalian serta orang lain dan nantinya kalian akan menyesal seumur hidup. Oke guys, saya rasa videonya sampai di sini dulu dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.